The speech, our brother and sister, we are going to continue to the Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speech in this case will be delivered by Tuan Guru Haji Ari Suhaimi MPD. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun tiang dek tahu keras-keras dulu marah Pak Kasih niki. Beliau keras membakar semangat, mudah-mudahan sak nyumbang untuk pondok pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah Buntanggar niki diberkahi Allah. Jadi amal jariah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah Al-Mukarram Ustaz Amir tahun depan niki akan jadi dan akan ada bangunan-bangunan yang lain lagi. Amin ya Rabbal. Yang tiang muliakan dani-dani Al-Mukarramun, bapak-bapak para tuan guru, para alim ulama, sandek baut yang sebut satu persatu. Bapak Kasih Pendidikan Diniyah Islamiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, wabil khusus saudara tiang seiman dan seagama, cinta karena Allah, akhi fillah Al-Mukarram Al-Ustaz Amiruddin Az-Ziyadi SPDI, dan segenap hadirin wal hadirat, wali santri, santriwan santriwati pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah المنزه على الجسمية والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد صلاة الله سلام الله على Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Mudah-mudahan sahabat salawat Allah kabulkan doanya, Allah ijabah dan dimudahkan ke Baitullah. Karena ketahuilah, ke Baitullah bukan bagi orang-orang yang mampu, ke Baitullah bukan bagi orang yang kaya sak beduit-duit bandel, tidak, tapi ke Baitullah bagi orang-orang yang di dalam hatinya tertanam niat dan azam untuk menuju Baitullah. Makanya tiang sedikit menyimpang. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang mengerjakan tentang haji umrah yang Allah awali dengan kalimat lillah, Allah akhiri dengan kalimat lillah. Surah Ali Imran ayat 197 Allah bermanik, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah awali dengan kalimat lillah, hanya dengan karena Allah yang tertanam di dalam hati, Allah yang memampukan kita menuju Baitullah. Dalam Al-Baqarah ayat 96 Allah tutup kalimat haji dengan kalimat lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah.
hanya dengan niat azam kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh sakrau sahadir di tempat niki, insyaallah kalau tidak bulan depan, tahun depan akan bersama-sama bersujud di depan Ka'bah dan di depan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang ke Baitullah menunaikan panggilan Allah. Ampunilah dosa dan salah, izinkan kami berangkat umrah, izinkan kami berangkat umrah. Salatullah semuanya, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Hanya doa yang kami pinta padamu Allah Tuhan semesta, kabulkanlah segala doa untuk bersujud di Ka'bah yang mulia, untuk bersujud di Ka'bah yang mulia. Salat bareng-bareng sila ala Taha salatullah ala Yasin Habibillah, ala Habibillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarramun, dari para tuan guru, solat dan solawat hampir mirip kalimatnya, yang dimana kedua kalimat, dua kata ini begitu berdekatan. Ada yang berdekatan ruh kepada Allah, ada yang berdekatan ruh dan jasad kepada manusia. Niki yang kita bahas insyaallah pada keberkahan yang mulia niki. Ketika pelunggu tiang tejak pelunggu bersolawat tadi diawali dengan mahallul qiyam, masya Allah. Jujur tiang kalau bersolawat niki selalu yang happy niki pasti kita teteskan air mata. Ya kembali karena yang kita ingat, yang kita rasakan bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka sampunan dah khawatir lamun arah sekedik-kedik kena bid'ah, sekedik-kedik kena bid'ah haram. Sanggi jaga epi surga jaga nggih. Sekedik-kedik dengan maulid haram, dengan maulid bid'ah, ampura Pak Kasih insyaallah di lombok tengah di narak niki nggih. Niki di lombok barat tanara. Lamun lembung tanggar insyaallah paden. Kenapa? Karena yang namanya memperingati maulid Rasul di napa bekeloran, memperingati maulid Rasul di napa ngopi, di napa ngerokok. Yang ada di sana adalah kita bersilaturahim. Dari awal tadi pelunggu senamian sampun pirengan, Nabi izin maulid niki baca Al-Quran, nyebut Rasulullah, kita dikisahkan tentang ilmu. Apakah itu tidak bermanfaat? Bermanfaat. Makanya mudah-mudahan sakdiman tebeng hidayah akan diberikan hidayah karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu pelungut yang senamian jamaah harus tanya mbe dalil mbe hujan dan penting, karena Rasulullah kelak pada hari kiamat memberikan syafaat pun tidak pernah berhujjah dan berdalil. Coba bayangkan ibu bapak, wikan pelungguh Abu Lahab, yang ketuanan ada di santri, tahu tidak Abu Lahab?
Siapa? Siapa? Paman Rasulullah sampun bedait. Lagu oleh sopok daerah Arab di Taif, Bapak Ibu, ada namanya rumah makan Arab namanya Mat'am Abu Lahab. Woi, Masya Allah paling nikmat, yaitu nasi mandi kambing. Abu Lahab ni ke ibu bapak, wah jelas-jelas tentang neraka, bahkan dibuatkan surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Lahab. Tetapi ibu bapak ketahuilah, gara-gara bahagia lejelon lahir baginda Rasulullah, Nabi Masud, aku senang ruang hadir, aku senang Abdullah berdua biji lahir jelon iki. Gara-gara dia senang kelahirannya Rasulullah, setiap jelo Senin diangkat siksa di alam kuburnya. Abu Lahab sak sampun jelas dari penghuni neraka, tersebut sida-sida Allah dalam Al-Quran dibuatkan surah namanya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka. Sudah jelas lagu marak ni ke masih tekican rahmat sida-sida Allah, setiap jelo Senin tidak ada siksa di alam kuburnya, ya kembeen karena senang bahagia lahirnya baginda Rasulullah. Apalagi pelunggu tiang senamian di tuah bani pelunggu senamian yang sebut pelunggu calon neraka, tidak, ciri-ciri baru ada dengan sak syirik, durhaka kepada kedua orang tua, istidraj dan lain sebagainya, ciri-ciri saja, bukan menjadi penghuni neraka. Puk si abot bahagia senang elek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ketahui ibu bapak, setiap Allah syariatkan ibadah kepada hambanya, Allah hanya perintahkan dalam ayat Al-Quran dan Allah tidak mengerjakannya. Allah perintahkan puasa, turun ayat Al-Quran Al-Baqarah 183. Perintahkan haji, Allah turunkan Al-Baqarah 96 dan Ali Imran 197. Ketika Allah perintahkan zakat, ketika Allah perintahkan ibadah lainnya turun. Tetapi ketika Allah perintahkan salawat, sendiman pelungguh yang senama yang diperintahkan Allah, Allah yang mengawali terlebih dahulu ibadah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya lebih dulu bersolawat. Yusalluna fi'il mudhari yang continuous, senantiasa, istimrar, tidak pernah terputus sampai pada hari kiamat. Baru Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan pelunggu memperingati Maulidur Rasul pada hari yang penuh berkah di pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafiyah pun tanggar niki menjadi rasa cinta pelungguh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ibu bapak, kalau Rasulullah bukan karena cinta tiba pelungguh, mungkin pelungguh tidak akan beriman pada hari ini. Dia tahu jadait ya marah merniki entah temelinggih bersilaturahim tidak, tapi karena cinta Rasulullah kepada pelungguh. Bahkan dalam satu riwayat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina oleh orang-orang kafir, pada saat itu Rasulullah akan dikepung untuk dibunuh, dipenggal kepalanya. Bahkan siapa yang mampu memenggal kepala Muhammad, kata Abu Lahab, dan pada saat itu ada Abu Sufyan di kota Mekah, akan diberikan hadiah dinar dan dirham. Penduduk kafir Quraisy berburu-buru untuk mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat itu seorang kekasih beliau begitu beliau cintai bernama Abu Bakar menemaninya naik dalam satu gunung, yaitu gunung dengan ketinggian 1720 meter yang disebut dengan Jabal Sur, berada di tempat tersebut. Kalau bukan karena kecintaan kepada pelungguh, mungkin Rasulullah tidak akan berdoa. Di tempat itulah Rasulullah SAW diuji. Tapi Allah turunkan dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, Allah bersamamu. Tertidurlah Rasulullah karena keletihan dan kecapean. Di saat Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh kalajengking. Tekakuk si tengeru telele. Tapi karena cintanya kepada
Rasulullah karena memuliakan baginda Nabi dek sembel ja bergerak dong lamunita nyurak nyerik. Tapi Abu Bakar tidak. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah sedang terlelap dalam tidurnya. Namun karena kesakitannya Abu Bakar mengitiskan air mata, bahkan mencucurkan keringat, dan keringat Abu Bakar As-Siddiq mengalir ke pipi baginda Rasulullah yang mulia. Pada saat itu terbangunlah Rasulullah. Ketika terbangun, kenapa engkau wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ampun agung wahai Nabi, dek ketahan tiang kesakitan, tiang tekakuk terlelet si tengeru. Rasulullah memeriksa tempat gigitannya dan kemudian mencium serta mengisap darah bekas gigitan tersebut, dan alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar pun sembuh dari racun tengeru tersebut. Begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, ibu bapak, lagu ende entes akui si Rasulullah sebagai seorang saudara. Kalau baru Pak Kasih dengan Ustaz Amiruddin bercerita, oh semeton perjuangan di pondok. Tetapi Abu Bakar nyawa beliau taruhkan, harta benda beliau korbankan, di manta aku semeton si Rasulullah. Saya semeton Rasulullah, pelungguh tiang senamian. Sajelo makin beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, pelunggulah semeton baginda Rasulullah. Mbe bukti pelungguh sebagai semeton Rasulullah. Kata Rasulullah, hum lam yarawni walakinnahum yu'minu bi. Dek kuah barang irup kanceye, dek nuah engat beremberuan wajah, dek kuah tokol barang, dek kuah ngaji barang, tetapi dia beriman kepada apa yang aku bawa ke atas dunia ini. Masya Allah ibu bapak, 1400 tahun yang lalu pelungguh dirindukan oleh Rasulullah. Segera terbaca salawat dimilih, segera termaulidan dimilih. Lamun tindang-indang perjuangan Rasulullah sedih pedih. Bayangkan Rasulullah seorang anak yatim ibu bapak, dalam kandungan 3 bulan, dalam satu riwayat mengatakan 6 bulan beliau ditinggal oleh ayah tercinta, dimakamkan di satu tempat di kota Madinah. Niki ayahanda Al-Mukarram sasampun berhaji pasti wikan. Ada satu pintu yang ada di pintu, kalau mangkin, era mangkin, yaitu gerbang ke-318, satu tempat namanya Sakifah Bani Saidah. Disitulah ayah baginda Rasulullah SAW dimakamkan, yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Sakifah Bani Saidah tempat dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah. Dan di pintu 318 itulah tempat makam ayah tercinta yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian di saat beliau sudah berumur 6 tahun ditinggal oleh ibunda tercinta karena sakit, dimakamkan di satu perkampungan yang jauh yang bernama Abwa, 200 km dari kota Jeddah, yang sampun ke makam ibunda baginda Rasulullah. Masya Allah, berada di tempat yang sangat gersang dan asing, jauh dari perkampungan, 200 km dari kota Jeddah. Begitu sedih Rasulullah ditinggal. Bahkan tatkala istri beliau wafat, paman beliau Abu Thalib yang mengasuh beliau wafat, beliau berharap dapat kasihan dari manusia. Beliau berjalan pada malam hari selama 3 hari 3 malam ke satu tempat yang bernama Taif. Karena Rasul ingin mendapatkan cinta dari umatnya. Apa yang terjadi? Begitu beliau sudah tiba di kota Taif, beliau tidak berani keluar berjalan pada siang hari karena orang kafir mengejar dan mencari serta memburu beliau. Begitu beliau tiba, beliau berharap disambut dengan hangat. Nabi yang terjadi, beliau dilempari tai onta, beliau dilempari batu, gigi beliau jatuh, pelipis beliau berdarah, bahkan kaki beliau pun berdarah. Tetapi Rasulullah tidak marah. Nabi yang Rasulullah kerjakan, beliau segera mengusap kakinya agar darahnya tidak jatuh ke tanah. Beliau ditanya oleh teman beliau bernama Al-Haris, ya Rasulullah, kenapa engkau menghapus darah yang akan jatuh ke tanah? Kata Rasulullah, kalau saja darahku ini jatuh ke tanah, maka pada saat ini pun penduduk Taif akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cinta kepada Rasulullah, turun malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, irfa' yadaik, angkat imam wahai Muhammad. Kalau engkau merasa tersakiti, aku akan perintahkan malaikat penjaga gunung untuk
katakan penduduk Taif niki. Tapi Rasulullah menjawab, la du'ai wa syafaati li ummati yaumal qiyamah. Syafaatku, doaku ndek kejak berdoa untuk sak lengi-lengi umat, kecuali kelak untuk pada hari kiamat. Coba bayangkan ibu bapak. Wah terpelewas, wah bakat, wah berdarah. Nabi ini menjawab, ende wahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu. Ia pun berdoa, Rasulullah, saya berdoa agar kelak anak cucu mereka beriman kepada Allah. Angka bapak ibu Ampuragung, kalau Pelungguh pernah ke Saudi Arabia, hanya satu provinsi yang Pelungguh akan temukan tidak ada orang kafir hidup di tempat itu, yaitu namanya provinsi Taif. Lamun le Mekah duwe dengan kafir, le Madinah banyak, apalagi di daerah-daerah tidak tanah haram, Riyadh, Damam, Abha, Jeddah. Tetapi kalau di provinsi Taif, satu pun semua beriman kepada Allah dan Rasulullah, karena doa Rasulullah tatkala ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Mukarramun, para tuan guru, Nabi yang bisa kita ambil yang pertama, Rasulullah lahir ke muka bumi ini diutus oleh Allah bukan untuk kita diajarkan ibadah tauhid, salat, puasa awalnya, tidak. Tetapi yang Allah awali adalah menyatukan dua kaum, yaitu kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Di Masjid Nabawi arak sopuk lawang keempat dari Masjid Nabawi namanya Bab Al-Hijrah. Disitulah Rasulullah SAW mempertemukan dua kaum, yaitu kaum Muhajirin yang datang dari kota Mekah dan kaum Ansor, yaitu mereka yang menyambut kota Mekah. Rasulullah menyatukan mereka dalam akhlak dan kasih sayang. Nabi pesan dari yang pertama Rasulullah niki dakwah bahwa boleh semuanya itu adalah untuk Allah, tapi jangan sekali-kali Pelungguh tiang senamian lupa hak kewajiban kita dengan sesama. Ya gembein, karena tatkala kita bersalah kepada Allah, cukup dengan bertaubat dan tidak mengulanginya, Allah mengampunkan kita, tapi tidak dengan manusia. Walaupun telah bertaubat, sebelum kita meminta maaf dan mendapatkan maaf, maka kita pun tergolong orang-orang yang belum mendapatkan maaf dari manusia. Akhlak Rasulullah tunjukkan, adab Rasulullah berikan, kasih sayang beliau tanamkan. Makanya tiang pesan buat anak-anak tiang santri, akhlak menjadi awal. Al-adabu fauqal ilm. Adab, akhlak menjadi awal kehidupan kalian. Di narak kenam berdua ilmu begitu banyak, engkau hafal sekian kitab, tapi akhlak engkau tidak jaga, na'udzubillah. Lebih-lebih terhadap kedua orang tua kita. Anak-anakku para santri, sahadir pada kesempatan niki dengan toa. Selesai acara, tatap wajah ibunda kalian, tatap wajah ayah kalian. Lihatlah wajahnya sudah keriput, kadang matanya letih, kadang tangannya telah keriput, bahkan kotor dan hitam. Diketahuilah anak-anak, dengan wajah yang keriput, tangan yang kotor, itulah yang membuat kalian bisa ibadah, membuat kalian kenal tentang agama, karena begitu ikhlas memondokkan di pesantren yang tercinta ini. Minta maaf kepadanya. Yang kedua, kepada para guru yang ada di sini, hormatilah, karena dengan berkat dialah engkau mendapatkan sebuah ilmu. Karena tanpa adab dan akhlak, maka kita tidak menjadi orang yang dimuliakan. Karena Rasulullah diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Barulah Rasulullah SAW mengajarkan tentang ibadah. 23 tahun Rasulullah berdakwah, 13 tahun di kota Mekah, Arab itu puluh dengan samilu beriman kepada Allah. Tetapi dengan 10 tahun di kota Madinah, Rasulullah mampu mengimankan seluruh penduduk yang ada di Yasrib pada saat itu. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah mengajak bukan mengejek, menghargai bukan mencaci. Karena Rasulullah berdakwah dengan kelembutan. Mudah-mudahan pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah juga mengikuti jejak dari pesantren yang ada di Situbondo, Syafi'iyah, Salafiyah, Syafi'iyah, yang mampu mengajarkan akhlak
dan ilmu yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Apalagi makin Bapak Ibu ampur agung di zaman makin na'udzubillah, searan dengan adu domba, searan fitnah niki na'udzubillah, Masya Allah. Tetua pendek, lebih-lebih ampur agung makin tahun politik. Okay. Niki calon presiden A, sak niki B, puk saling serang. Tetua pendek, na'udzubillah. Jaga semua itu, hilangkan iri dengki, hilangkan segala sesuatu yang membuat kita terpecah belah. Makanya lek sopok masjid lek Madinah, arah-aran masjid Al-Ijabah, ibu bapak, 3 malam Rasulullah berdoa di sana. Dalam doa Rasulullah telu sak Rasulullah ending baru 2 sak teka bulan. Pertama, umat Rasulullah tidak akan mati kelaparan kecuali dia syahid. Kalau ada umat Rasulullah beriman kepada Allah, dia menjaga harga diri dan keimanannya, dia lapar dalam kematiannya, maka dia syahid fisabilillah. Allah ijabah. Yang kedua, tidak ada umat Rasulullah mati tenggelam di kelautan kecuali syahid, karena Allah ijabah. Tetapi doa ketiga yang Allah belum ijabah, Rasulullah berharap umatnya tidak saling fitnah dan adu domba. Na'udzubillah, belum Allah ijabah dan terbukti sampai hari ini semua saling fitnah. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua nikah, tidak akan mengadu domba satu dengan yang lain, tetapi mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim iman, semuanya sholli iman, lebih keras wal ali, sekali lagi wal ali. Arak supuk nasihat untuk penerang hati, ele irup niki endak pada telonati, takabur bakhil penyakit ate, sila pada bersihan, sendek mantep pada mati. Sholli, barang-barang giring iman, saleh bawa reang barang-barang. Sholli iman, lebih keras wal ali, wal ali. Bu, baca solawat. Ibu-ibu sak baca solawat yang doaan semamen kan pelit. No. Bapak-bapak ngiring tebu selawat yang doaan pelungguh. Kalau pelungguh baca salawat, insyaallah sebinian kan cerewet. Ati sajangkeun sakit, ia bekarat, dengah nasihat pelai rarat, lampak juk masjid kelampan berat, sila pada bersihan, sendek mante sekarat. Sholli semuanya ngiring bapak-bapak yang di belakang. Sholli wal ali wal ashabi, wal ali wal ashabi, ati
lisana bersih molah dedenya pikiran meneng irupna mola selapuk dengan kanjena salat cahaya sujud surga insyaallah salli semuanya salli lebih keras wal ali wal ya Allah wal ali wal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nikilah hikmah daripada maulid. Tinggalkan kebencian, jauhan hasad dengki, karena kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah meninggalkan kita bukan karena beliau meninggalkan kebencian. Ibu bapak, di akhir hayat beliau, tatkala pada tahun ke-10 Hijriah, pada tahun 9 Hijriah beliau melaksanakan haji wada, haji terakhir. Rasulullah ini ke-1 kali berhaji, menjadi haji pertama dan haji terakhir pada tahun ke-9 Hijriah. Pada saat beliau berkhutbah dalam haji wadaknya, turun ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam telah sempurna, para sahabat berbahagia karena Islam disempurnakan oleh Allah. Tapi arak sufu sahabat menangis sejadi-jadinya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, tanya Umar, kenapa engkau bersedih? Bukankah Islam telah disempurnakan? Allah menjadikan Islam menjadi agama yang diridhoinya. Kata Abu Bakar, benar, Islam telah sempurna. Tapi ketahuilah, dengan sempurnanya Islam itu berarti tugas Rasulullah akan berakhir, yang berarti Rasulullah sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah menuju hadrahnya. Barulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menangis dan para sahabat, karena itu adalah detik-detik Rasulullah akan meninggalkan umatnya di dunia fana ini. Begitu Rasulullah membuka bajunya, terlihat aura wajah tubuh Rasulullah mengeluarkan cahaya. Tapi ketahuilah ibu bapak, Nabi saat terjadi tatkala seorang sahabat bernama Ukaisyah ingin memeluk Rasulullah, yang ada dalam perut Rasulullah adalah beliau menggantung batu-batuan kecil karena pada saat itu beliau kelaparan. Tanya Sayyidina Utsman, ya Muhammad, kenapa engkau seperti ini? Engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Jangankan engkau berdoa kepada Allah, engkau meminta kepadaku, aku akan siapkan seluruh makanan agar engkau tidak kelaparan. Nabi jawaban Rasulullah, tidak wahai Utsman, aku ingin mengajarkan kepada umatku bahwa aku pun seorang nabi bisa lapar, tapi aku menjaga keimananku. Aku pun seorang rasul tidak makan agar umatku kelak tidak berhambur-hambur dan tidak mubazir. Marahnika pun Rasulullah menjaga dirinya, umat Rasulullah masih luwe sakirang gawe mubazir dan perbuatan-perbuatan tercela. Maka tatkala beliau terbaring di tempat tidurnya, bibir beliau sudah mulai bergetar. Terlihat malaikat Israel datang. Siapa engkau? Tanya Fatimah. Sebelum malaikat Israel menjawab, Rasul menjawab terlebih dahulu, wahai putriku, jangan engkau tanya, yang datang itu adalah utusan Allah yang akan mencabut seluruh nikmat di atas dunia. Ketika malaikat Israel menghampiri Rasulullah, Rasulullah bertanya, mana malaikat Jibril? Seketika itu pun Allah mengutus Jibril turun ke dunia untuk menemani Rasulullah yang akan dicabut rohnya. Wahai Jibril, tanya Rasulullah, apa hakku di hadapan Allah? Jibril menjawab, ya Muhammad, Allah telah akan menyambut dirimu dengan seluruh malaikat di Arasy.
dan engkau akan disediakan istana yang begitu indah. Namun kecemasan Rasulullah belum berhenti. Terlihat dari pandangan Rasulullah berkaca-kaca karena ketakutan. Rasulullah bertanya kembali, wahai Jibril, apa hak umat kelemak lejelo kiamat? Jibril hanya menundukkan kepala. Barulah sesaat kemudian beliau berjawab, wahai Rasulullah, aku baru saja diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu, innallaha qad harramal jannata liman ada illa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku telah mendengar Allah berfirman, Allah mengharamkan surga bagi siapa saja yang masuk pertama kali kecuali umatmu, umat Rasulullah kelak pada hari kiamat. Baru Rasulullah tenang, Bapak Ibu. Begitu beliau diperintahkan untuk dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, sesaat kemudian beliau ingin berbicara. Sayyidina Ali menempelkan telinga di bibir Rasulullah, seraya Rasulullah berkata, usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Hai Ali, peliharalah solat dan bantulah orang yang membutuhkanmu. Terlihat Rasulullah SAW mulai dicabut nyawanya. Tatkala sudah sampai tenggorokan, ruh di tenggorokan, Rasulullah berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, jangan engkau timpakan sakaratul maut ini kepada umatku, karena begitu sakit dan pedih. Ibu bapak, di deman bilinan Rasulullah telah menangguhkan sakaratul maut buat pelunggu. Andaikan sakaratul maut tidak ditangguhkan oleh Rasulullah, mungkin sang marak hemar, marak binatang dan pada nyorak-nyerik pas ketika mati. Tetapi karena Rasulullah telah menangguhkan pelunggu dalam sakaratul maut, banyak yang kita lihat sakaratul maut seperti orang yang tertidur, sakaratul maut seperti orang yang istirahat. Karena apa? Sakitnya sakaratul maut telah ditangguhkan oleh Rasulullah dalam wafatnya. Barulah Rasulullah menyebut 3 kata, ummati, ummati, ummati. Bu, Rasulullah wafat tidak mencari istrinya. Rasulullah bilinan di empete bijejari. Rasulullah bilinan di empete sahabat, tapi Rasulullah bilinan pelungguh sin pete. Umatku, umatku, umatku. Betapa cinta Rasulullah kepada pelungguh, betapa cinta Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai beliau bersabda di akhir hayatnya, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Sisa bilin-bilina di tau hidup niki lek Madinah, meninggallah karena aku Muhammad akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat bagi umatku yang meninggal di kota Madinah. Makanya dalam Siratun Nabi, jasad makam baki, jasad umat Nabi saat makam di makam baki akan dibangkitkan kedua kelak setelah jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kemuliaan daripada makam baki yang didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai akhir, sila yang berpesan tiba pelunggut yang senamian ngiring kepada saling cinta karena Allah, kepada saling memaafkan. Lamun narak salah segera kita memberi maaf. Terlebih di pesantren tercinta ini, dengan bangunan yang baru berdiri, kita berharap yang yakin doa pelungguh, terutama wali santri, izinkan bijajari pelungguh berada di tempat ini, tapi pelungguh di rumah doakan dia. Tidak sampai bijajari ngaji baju lagu pelungguh justru lalai di rumah sembayangan dek berdoa dek berembe tanja ini tahu bijajari dek pondok maraniki. Di saat bijajari wasampun ngaji dengan serius bersemangat, doakan bangun sepertiga malam memohon kepada Allah, katakan ya Allah, anakku sedang di jalan Allah, anakku sedang di jalanmu, aku minta aku selamatkan kami ya Allah kelak pada hari kiamat bersama anak-anakku. Mudah-mudahan niki menjadi kalimat-kalimat yang akan mengakhiri pelungguh tiang senamian kelak di hadapan Allah, yaitu kalimat husnul khatimah. Sebagai akhir, tiang ingat sesenggak sasak, tiang tebarang-barang niki penting buat pelungguh senamian. Lagu niki Masya Allah begitu menyentuh
terutama tiba ina amak yang wali santri. Mudah-mudahan berkat cinta kita kepada Rasulullah, kita akan dihindarkan dari segala-segala sesuatu yang dapat membuat kita terjerumus dalam kezaliman. Jadi tebarang-barang telaguan sesengak sasak niki nggih, niki yang hafal, belum senamian pasti hafal sesengak sasak niki, tapi maknanya begitu menyentuh di dalam hati belum yang senamian, karena akhir kehidupan kelak kita adalah mudah-mudahan berharap husnul khatimah. Ina ama ingat si dewa pacu jarin sangun kuat tunas dosa salah bayangkan, tentu memang makin di akhir hidup niki perbanyaklah tunas ampun kepada Allah, karena yang meminta ampunlah kelak yang akan meninggalkan husnul khatimah. Lirik yang terakhir, ina ama ingat gama siksa era api neraka sino sendiri berat tangisa marah angkat hemar. Wantas sampun iki yang buat yang sampaikan, mohon maaf segala khilaf dan salah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, brother and sister, we are in the last agenda. For all the guests, thanks for coming, and we say very sorry for any mistake. The lads, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma